أجمعين أما بعد. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Darussalam, pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada. Di dalam Al-Quran sebagai satu petunjuk bagi kita umat Islam, Allah mengkategorikan atau mengelompokkan manusia itu dalam hidupnya dalam dua kelompok besar. Pertama adalah orang yang selalu berada pada jalan kebenaran. Ini oleh Allah disebut dengan istilah ashabul yamin. Kadang-kadang disebut ashabul maimanah. Yamin itu adalah kanan. Kelompok ini adalah kelompok yang berusaha supaya seluruh hidupnya bisa berbahagia dalam kondisi apapun juga. Dia mungkin sukses dalam dunianya, dia tetap berbahagia, tidak gelisah. Karena ada kesederhanaan dalam hidupnya. Ada qanaah, rasa cukup. Yang dikasih oleh Allah ini sudah sangat banyak, lebih dari cukup. Karena itu walaupun banyak yang dia dapatkan, itu masih dianggapnya bahwa itu lebih kecil jika dibandingkan dengan sifat qanaah di dalam hatinya. Ini yang dimaksud oleh Nabi dengan ucapannya laisal gina angkasratil aradi walakinnal gina ginan nafsi. Tidak dikatakan orang itu kaya karena hartanya banyak. Tapi yang dikatakan kaya itu adalah kalau hatinya sudah merasa cukup. Banyak orang yang hartanya sudah banyak tetap merasa tidak cukup. Sehingga masih mau ditambah terus, tidak peduli apakah itu jalan benar atau tidak benar. Perhatikanlah berita televisi. Yang korupsi, yang mencuci uang itu bukan orang miskin. Hartanya miliaran, ada yang triliunan, tapi masih mau menambah. Itu namanya menurut Nabi belum kaya, itu masih miskin. Tetapi juga ada orang yang penghasilannya tidak terlalu banyak, cuma dia merasa cukup. Sehingga karena rasa cukupnya itu walaupun dia berusaha keras menambahnya, dia tidak mau menambah kalau caranya tidak benar. Sehingga seluruh yang dia miliki berada dalam kehalalan. Jadi diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kaya. Bahkan orang yang seperti ini masih mudah membantu teman-temannya. Dibanding dengan uangnya yang banyak, tapi dia pelit. Dan pelitnya itu menunjukkan orangnya masih miskin. Ya. Masih miskin hatinya. Ini ashabul yamin. Tetapi ashabul yamin itu menunjukkan juga di samping orangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan hidupnya. Sebab kontrak hidup kita dengan Allah itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di samping amal-amal ibadahnya yang banyak, sesuai dengan batas kemampuan yang dia miliki, juga melaksanakan amal-amal sosial. Karena itu Allah di dalam Al-Quran lalu merinci ciri utama orang ashabul yamin itu ada di dalam surah Al-Balad. Fakura kabatin, membebaskan orang dari kondisi perbudakan. Kalau budak resminya sekarang hampir-hampir tidak ditemukan. Tapi sifat perbudakan itu masih ada. Yaitu mempekerjakan orang, memeras tenaganya orang yang di bawah kendali dia tanpa memberi penghasilan yang cukup.
Itu banyak. Oleh karena itu minimal dia tidak melakukan itu. Sebab ciri pertama ashabul yamin itu adalah fakura kabatin. Au it'amun fi yaumin zi masgawatin. Ada masa-masa orang tuh serba kesulitan. Katakanlah bahasa kita tuh pecak klik. Di zaman Utsman ini pernah terjadi. Musim kering yang berkepanjangan, lalu orang susah berdagang, lalu menjadi pecak klik. Utsman datang ke villa dagangnya, menurut riwayat 1000 unta dari Syam. Itu ternyata semua barang 1000 unta itu dibagi. Tidak dijual, suruh bagi aja. Memang ada Yahudi yang datang menawarkan seluruh barangmu kami beli dengan keuntungan 2 kali lipat. Bilang Utsman tidak cukup. Kalau 3 kali lipat tidak cukup. Mau lebih lagi tidak cukup. Berapa yang kamu minta? 10 kali lipat. Pedagang Yahudi pada mundur semua. Ini dagang apa namanya? Kamu beli dan kamu jual kepada kami dengan 10 kali lipat. Apa untungnya kami? Utsman mengatakan ada yang mau beli 10 kali lipat. Allah. Karena setiap kebaikan dibayar 10 kali lipat. Allah yang beli. Karena itu semua barang itu saya diminta kepada semua petugasnya, bagikan semua barang itu. Ini au it'amun fi yaumin zi masgabah. Ada kondisi-kondisi begitu. Dan orang yang punya kelebihan uang biasanya itu nurunkan bantuannya, bantuan sosial. Itulah yang dinamakan amal sosial. Au it'amun fi yaumin zi masgabah yatiman za maqrabah. Anak-anak yatim yang diprioritaskan adalah yang punya hubungan kekerabatan. Mungkin anaknya sepupu, mungkin anaknya orang lain tapi dekat dengan dia secara batin. Semua didata, dibantu. Au miskinan za matrabah, mungkin ada orang-orang miskin perorangan. Tidak pecah klik. Tapi orangnya itu miskin. Kalau ada yang seperti itu, ashabul yamin adalah mereka yang bisa mengatasi persoalan itu. Ulaika ashabul maimanah. Itulah yang disebut dengan ashabul maimanah atau ashabul yamin. Mereka itu watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Nah, ini di dunia. Tapi mempersiapkan kehidupan akhirat lewat yang seperti itu. Karena nanti yang namanya ashabul maimanah atau ashabul yamin itu nanti di padang setelah hari kiamat. Bahkan sebelum hari kiamat di alam kubur itu sudah mendapatkan berbagai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Di kuburannya mudah. Kita kadang-kadang berdoa, jadikanlah kuburnya bagian dari surga. Biasanya orang mendoakan kalau salat mayit itu. Allahumma jal qabrahu raudatan mir riyadil jannah. Jadikanlah kuburannya seperti surga, bagian dari surga. Begitu nanti terjadi hari kiamat, orang dibangkitkan lalu ditemukan di padang mahsyar. Kalau yang sering disampaikan oleh mubalik dan memang itu yang banyak diuraikan dalam Al-Quran adalah yang sulit-sulit. Tapi sebenarnya ada kelompok, jika masuk kelompok itu mudah. Apa mudahnya? Karena ibadahnya kepada Allah sangat bagus, kemudian amal sosialnya banyak, dan amal sosial itu misalnya pahalanya sampai dari 10 sampai 1000. Tergantung kualitas iman, tergantung ketepatan memberi bantuan. Jika tepat waktunya, imannya bagus, itu sampai 1000 kali. Maka semua amal-amal ini menjadi satu kemudahan yang besar.
Dia sering bersalawat kepada Nabi, dia dapat syafaat. Catatan amalnya datang dari kanan. Allah mengatakan, fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang didatangkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, artinya diberikan dari arah kanan, diterima dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab amal ibadahnya itu hisaban yasira, dengan kemudahan dalam perhitungan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dipotong oleh Allah, dipertemukan dengan keluarganya yang sama-sama beriman dalam suasana sangat berbahagia. Di mana bertemunya? Artinya siratal mustaqim tidak disebut lagi. Karena siratal mustaqim itu jembatan. Yang jatuh masuk neraka, yang terus selamat itu ke surga. Tapi dia jembatan yang lebar, kadang-kadang ada disebut seperti 7 lebih kecil dari tata pisau. Itu hadisnya lemah. Itu hanya menggambarkan bahwa itu kondisinya sangat sulit. Tapi bayangkan sekian manusia itu lewat di situ, walaupun besar, itu pasti ada yang terinjak dan jatuh. Nah ini sudah ashabul yamin, sudah mendapatkan kemudahan di situ. Jadi mari kita berusaha menjadi ashabul yamin, yang sifatnya di dalam kehidupan dunia saling mengingatkan, saling membantu dengan kesabaran, dan saling menyayangi satu dengan yang lain. Jangan masuk ashabus simal, itu berbahaya. Nah, ini salah satu bagian dari kita dalam rangka mengambil apa yang dikatakan oleh Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan seterusnya. Tuntut bagimu di negeri akhirat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah berusahalah menjadi kelompok ashabul yamin. Ibadahnya kepada Allah itu mantap, kemudian jiwa sosialnya tinggi, sehingga dia masuk kategori orang yang terbaik. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sempurnanya iman di antara kalian adalah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, sehingga kalau saudaranya kesulitan, sama dia mengambil sikap bagaimana mengatasi kesulitan dirinya. Kini mengatasi kesulitan dirinya, orang kesulitan diatasi karena cinta kepada saudara. Yang pertama itu, kalau mau mengambil bagian di negeri akhirat adalah jadilah ashabul yamin. Yang kedua, jangan mengambil sifat-sifat karakternya orang munafik. Karena tidak akan mungkin menjadi ashabul yamin kalau karakter munafik itu ada. Dan oleh Al-Quran dikatakan, innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik itu tempatnya yang paling dalam, tempatnya di neraka yang paling dalam. Sangat berbahaya. Nabi mengatakan sifat munafik itu ada 3. Jadi kita ini belum munafik. Cuma kadang-kadang karakter munafik kita ambil karena lemahnya jiwa kita. Apa yang pertama? Bicaranya sulit dipercaya. Karena bicaranya yang banyak itu tercampur dengan dustanya. Apalagi kalau dustanya banyak, itu karakter. Karena sifat munafik itu, namanya munafik adalah menyembunyikan kebenaran. Dia tidak jujur. Kalau begitu kita harus mengambil sifat jujur. Jujur yang paling tinggi adalah jujur kepada Allah dan kepada diri sendiri.
Jujur kepada orang masih lemah. Kadang-kadang masih kalah oleh kondisi keadaan. Tapi kalau jujur kepada diri dan kepada Allah, insya Allah itu menuntunnya kepada kebaikan. Itu karakter munafik pertama, tidak jujur. Yang kedua, karakter munafik yang kedua itu adalah tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawabnya itu karena dia tidak memiliki kekuatan memelihara amanah. Misalnya seseorang, contoh saja, seseorang yang dipekerjakan oleh seseorang pedagang. Dikasih tugas, dia tidak bertanggung jawab. Itu karakter munafik. Banyak dampaknya bagi orang-orang yang memelihara kejujurannya dengan tinggi. Dan hasilnya juga luar biasa. Kita mengenal Abu Nu'man atau Imam Abu Hanifah. Lahir dari seorang pasangan suami istri yang sangat jujur. Anaknya cerdas, setelah itu menjadi pedagang, jadi ulama besar, pendiri mazhab. Imam Syafi'i juga seperti itu. Bahkan ada seorang yang namanya Ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu menjadi ulama besar, pejuang besar, kitabnya banyak. Itu juga lahir dari seorang bekas budak. Jadi seorang kaya yang muslim membeli budak, waktu itu masih ada perbudakan. Budak itu sama dengan barang, Pak. Tawar-menawar, dia harganya berapa ini? Setelah dia dapat namanya Mubarak yang sudah muslim, dibawa kepada perkebunan anggur. Dia pesannya kepada Mubarak, ini anggur saya percayakan kepada kamu, dirawat supaya tumbuh bagus, berbuah banyak. Kalimatnya kan begitu. Setelah jadi kebun anggurnya, si tuannya datang. Mubarak, carikan saya anggur yang bagus. Dibawa, ternyata masam. Warnanya bagus, besar, tapi masam. Agak jengkel bosnya. Jangan tidak dimakan, dikit aja makannya. Beberapa waktu kemudian datang lagi, minta lagi anggur. Masih masam. Warnanya sudah lain, bentuknya lain, tapi masih masam. Mulai jengkel. Kenapa ini? Kok masam? Tapi belum kelihatan marahnya. Ketiga kalinya dia marah besar. Kamu ngolok-ngolok saya ya? 3 hari 3 kali saya datang dikasihnya semuanya yang masam. Padahal saya minta yang manis. Apa jawabannya? Maaf Tuan. Tuhan kan tidak mengizinkan saya, belum mengizinkan saya makan buahnya. Jadi saya rawat tapi saya tidak pernah memakan buahnya. Karena Tuhan hanya mengatakan rawat supaya berbuah bagus. Saya belum dapat izin dari Tuhan untuk memakannya. Jadi saya tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang masam. Karena saya belum makan. Terdiam tuannya. Itu kejujuran. Apa buahnya? Buahnya di samping tuannya minta maaf. Kamu kumerdekakan mulai hari ini. Karena kejujuranmu. Kamu bukan lagi budak. Yang kedua, kamu kunikahkan dengan anak saya. Yang ketiga, hadiah pernikahanmu, anggur ini punya kamu. Lahirlah namanya Abdullah dan menjadi ulama yang besar. Itu dari orang yang jujur. Jadi banyak orang-orang besar itu lahir dari pasangan suami yang jujur. Jujur maknanya apa? Amanah maknanya apa? Itu adalah lawan dari karakter munafik. Jadi usahakan jangan mengambil karakter munafik. Apalagi kalau berjanji, ini kelemahan besar bagi kita. Kalimat insya Allah itu kadang-kadang menyesatkan. Dia tidak sanggup mengatakan maaf saya tidak bisa hadir. Karena itu dia pakai insya Allah. Dia tidak tahu artinya. Sehingga banyak yang mengambil kalau merasa tidak sanggup dia hanya bilang insya Allah. Kalau sanggup, ya saya datang.
Padahal insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki, saya datang. Jadi diserahkan kepada Allah, bukan mengelak. Bukan mengelak. Karena itu di dalam masalah utang piutang, perjanjian dan sebagainya, pinjam meminjam, ini harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan jujur. Insya Allah lepas dari sifat munafik. Itu yang begini, ibadahnya bagus, sifat munafiknya tidak ada. Masih ada yang ketiga. Yang ketiga itu bulat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, seluruhnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa hidup kita dikendalikan oleh Allah. Hidup kita dijamin oleh Allah dengan kebijakannya Allah. Kita dikasih kelas-kelas kehidupan ekonomi yang berbeda. Itu tidak lepas daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi prinsipnya, selama rezeki dari Allah masih ada, kita tidak akan mati. Kalau kita sudah dimatikan oleh Allah, memang rezekinya sudah habis. Itu jaminan. Karena itu orang yang meyakini seperti ini tidak pernah merasa takut hidup. Biar sulit bagaimanapun dia berani. Karena memang diyakini bahwa Allah sudah menjamin hidupnya. Yang perlu diusahakan dalam kondisi apapun, kita tetap beribadah kepada Allah, kita tetap berusaha mengambil kebahagiaan hidup dengan kesederhanaan. Caranya apa? Caranya adalah memelihara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengendalikan kehendak Allah, mengendalikan kehendak sendiri di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kendali keinginannya di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keinginan Allah kita itu beribadah, laksanakan sepenuhnya. Allah berkeinginan kita yang dilahirkan suci. Allah kepingin kita kembali suci. Karena Allah itu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Kalau ibadah, ibadahnya yang baik. Allah tidak terima kalau tidak baik. Begitu juga nanti kita kembali. Kalau kita orang baik, yang suci, insya Allah kita diterima kembali oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan. Karena itu ibadah dipelihara, kaya dan miskin sama. Sebab itu sumber kebahagiaan. Ibadah fungsinya banyak. Pertama, ibadah itu membebaskan diri kita dari dosa-dosa harian. Bahkan sampai pada dosa yang tersimpan tahunan lewat ritual peribadatan. Yang berwudu yang sempurna wudunya, dosanya berguguran kata Nabi sampai keluar dari bawah kukunya. Kalau begitu ada kaitannya dengan tahara, kebersihan dan kesucian. Kebersihan bagian daripada iman. Maka kita yang sering berwudu tolong perhatikan kukunya. Sebab kadang-kadang yang menggumpal yang hitam di bawah kuku itu menjadi penyebab tidak sempurnanya wudunya. Wudunya sah, tapi tidak sempurna karena tidak bersih. Kalau bersih terus, dosanya berguguran. Maka dosa harian yang kita lakukan Allah juga ngasih sistemnya. Disucikan lewat apa? Sembahyang 5 waktu. Setiap hari. Ada dosa yang kita lakukan habis sembahyang subuh ini. Karena dosa itu tercipta oleh kelemahan diri kita. Kita tergoda oleh setan lalu melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita terpengaruh dengan lingkungan lalu membuat sesuatu yang tidak benar. Kita kadang-kadang terjepit lalu berdusta.
Bukan dosa besar itu, dosa kecil. Semua dosa kecil itu dihapuskan oleh salat 5 waktu. Jadi 24 jam itu kita diciptakan oleh ibadah kita, kondisinya selalu suci. Cuma izzatun batil kabair. Tersisa nanti ada mingguannya, hari Jumat. Laki-laki silakan salat Jumat ke masjid, yang perempuan beribadah dengan ibadah yang dia bisa lakukan pada hari Jumat itu. Tersisa nanti ada mingguan, rata-rata tahunan. Wa Ramadan ila Ramadan. Antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahunna, itu penghapus dosa di antara keduanya, izzatun batil kabair. Selama bukan dosa besar. Tapi Bapak Ibu sekalian, mari kita ukur diri kita. Banyak di antara kita tidak pernah berbuat dosa besar. Ingatlah dari awal, sejak kita balik, pernah tidak membantah ibu? Kecuali orang yang nakal. Kita yang rajin beribadah tidak akan sanggup membentak bapak dan ibu. Apalagi kalau sampai memukul. Rasanya tidak ada. Jadi kita optimis sebenarnya lewat syariat ini kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi ibadah pertama itu. Insya Allah kalau selalu begini, dia ashabul yamin. Kemudian yang kedua, fungsi ibadah itu adalah sarana komunikasi dengan Allah. Kita ini berhubungan terus dengan Allah lewat ibadah yang kita lakukan. Batin ini bersentuhan dengan Allah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hazi sana. Ada kalimat lillahi ta'ala. Kita komunikasi di situ. Salat begitu, semua yang kita lakukan lillahi ta'ala, itu artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan. Dan karena komunikasi itu, maka terpeliharalah zikir. Dampaknya ibadah yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, setiap mau melakukan kesalahan, kita diketuk oleh hati kita, jangan melakukan. Jadi, 3 fungsinya. Dari 3 fungsi inilah pada akhirnya kita meletakkan keinginan kita di bawah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini jaminannya dari Tuhan itu banyak. Dalam hadis qudsi yang panjang, saya ingin mengambil satu potongan bagian belakangnya. Tidaklah seorang hambaku yang meletakkan keinginannya, yang mendahulukan keinginanku di atas keinginannya. Saya punya keinginan, saya ukur keinginan itu. Keinginan Allah bagaimana? Kalau berbeda, keinginan Allah yang utama, keinginan kita di bawah. Kalau sanggup begitu, maka Allah bersumpah dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hambaku yang mendahulukan kehendakku di atas kehendaknya, melainkan akan kuberikan. Pertama, akan kukirimkan malaikat mendampingi hidupnya. Maaf Bapak Ibu sekalian, para pendengar radio, agak terganggu tenggorokannya. Akan kukirimkan malaikat mendampingi hidupnya. Itu jangan dianggap rakib-atid. Rakib-atid itu nakal dan baik sama. Dua-duanya ada. Tapi ini malaikat lain. Apa gunanya malaikat ini mendampingi kita? Malaikat dan iblis itu tidak mau ketemu. Malaikat dan setan tidak mau ketemu. Maka kalau ada malaikat yang mendampingi kita, setan tidak bisa mendekat. Sehingga yang ada di dalam hati adalah bisikan-bisikan kebaikan.
lalu mengakibatkan diri kita, pikiran kita, ucapan kita lalu menjadi baik semua. Jika melihat satu godaan yang ingin menjerumuskan, malaikat ini berbisik. Tidak jadi itu. Godaan itu banyak, apalagi kalau kita sendirian. Kalau masih berteman, sesama kita bisa mengingatkan. Tapi kalau kita sendirian, lalu didatangi godaan yang begitu besar. Terutama yang suka bepergian. Saya di hotel Surabaya, dekat Pasar Turi. Baru pulang agak jauh malam, kira-kira jam 11, tapi sebelum masuk kamar saya duduk. Di depan pintu ada kursi. Ada wanita yang datang. Bagaimana Pak kesunyian? Bapak tahu maknanya itu? Itu godaan, saya sendirian. Tapi kalau malaikatnya ada, gak bisa itu. Tapi kalau setannya yang ada, jadi itu. Ya. Sendirian. Dan itu sering kita temukan kalau kita bepergian sendirian. Cuma Allah sudah menjamin, kukirimkan malaikat mendampingi hidupnya. Sehingga kita tidak akan terperosok. Itu keuntungan pertama. Kalau kita meletakkan kehendak Allah di atas kehendak kita. Artinya kita taat kepada syariat, zikir, mensucikan diri, insya Allah selamat. Yang pertama. Yang kedua, langit dan bumi kujaminkan sebagai rezekinya. Bagi orang kaya, mungkin menganggap sudah dapat. Bagi orang miskin, tanda tanya dalam hatinya. Kalau bumi dan langit dijaminkan oleh Allah sebagai rezeki saya, kenapa saya masih seperti ini? Makna daripada kalimat itu adalah rezeki dari langit atau barakah dari langit itu adalah barakah spiritual, kejiwaan, bukan benda. Tapi makna rezeki dari bumi itu benda, material. Itu yang kita cari sedemikian rupa untuk mendapatkannya. Seseorang yang tidak dikasih banyak oleh Allah tentang rezeki bumi, tapi dikasih oleh Allah yang banyak rezeki langit, dia tetap bisa menikmati hidup dengan berbahagia. Karena sudah punya kekayaan batin. Tapi kalau sudah rezeki langitnya tidak ada, rezeki buminya juga sedikit, itu sangat berbahaya. Dan itu tidak dikasih oleh Allah bagi orang yang kehendaknya nomor satu, kehendak Allah nomor dua. Jadi kita posisikan itu. Sekarang bagaimana dengan orang kaya? Mungkin dikasih rezeki bumi banyak, rezeki langitnya banyak, insya Allah dia menjadi pedagang yang baik. Pejabat begitu, pebisnis begitu. Tapi kalau rezeki buminya banyak, rezeki langitnya tidak ada, itu yang tidak pernah merasa cukup. Sehingga di dalam bisnisnya menyulitkan para anak buahnya karena dia mau dapat untung banyak. Jadi biasakanlah kehendak kita di bawah kehendak Allah. Syariat jangan ditabrak. Dua. Yang ketiga, aku akan menyertai seluruh pekerjaannya, kegiatannya. Kalau sudah begini, tidak ada kesulitan yang tidak teratasi. Kaya, miskin, kalau Allah menyertai kita, pertama semua urusan terasa mudah. Yang kedua, semua urusan ada barakahnya. Yang ketiga, semua urusan tidak mengakibatkan kita lalai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tuhlikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai urusan rumah tanggamu atau anak-anakmu dan urusan harta bendamu atau usahamu mengabaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun.
Siapa yang melakukan yang seperti itu, itulah kelompok orang-orang yang rugi. Mereka orang-orang yang rugi. 3, terakhir yang dikasih oleh Allah adalah dunia dengan merendahkan diri datang kepadanya. Apa maknanya ini? Maknanya adalah kalau dunianya dalam kelompok yang miskin materi, datang kepadanya semua urusan itu tidak mengakibatkan dia melupakan Allah. Artinya urusan-urusannya tidak mengabaikan Allah. Kalau orang-orang kaya yang didatangi seperti itu, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi itu dunia dengan merendahkan diri datang kepadanya, kalau dia pejabat, dia tidak sombong. Dia adil. Kalau dia orang kaya, dia tidak tamah, tidak kikir, tidak sombong. Dia seperti kita. Sehingga penampilannya bagus. Saya mau ngasih nyontoh sebagai penutup. Saya pernah jadi ketua Basnas 3 tahun. Satu ketika ada orang berzakat di Basnas. Uangnya dibawa 1,5 miliar. Zakatnya. Kira-kira hartanya berapa, Pak? Itu 2,5% dari hartanya. Orang ini sehari-hari orang tidak kenal kalau dia orang kaya. Kalau ketemu orang ramah, tidak pernah pakaian bagus, tidak pamer, tidak pernah sombong. Sehingga kayak seperti kita ini. Tapi ternyata punya SPBU, punya kebun sawit. Sehingga zakatnya 1,5 miliar. Itulah maknanya dunia datang kepadanya dengan merendahkan diri. Jadi dia menjadi penguasa dari hartanya, bukan dikendalikan oleh hartanya sehingga dia terlalu sibuk. Dia tidak terlalu sibuk, tapi rezekinya datang. Nah ini kalau sudah memenuhi 4 ini, itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut dengan kebesaran Tuhannya, artinya tidak berani berbuat macam-macam. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mengendalikan kehendak hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan setiap tahun mengantarkan kita menuju arah itu. Masuk ashabul yamin, seluruh kehendak di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kaya, mungkin setengah kaya, mungkin agak miskin, dan mungkin miskin. Tetapi Allah mengasih keseimbangan tentang rezeki langit dan bumi sehingga dia hidup tetap berbahagia. Mungkin dia miskin, tapi karena berkahnya anak-anaknya mungkin ke depan bisa menjadi sukses dan cerdas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jallana ila mardatika dalila wa la taj'al lisyaitani alaina sabila waj'alil jannata lana manzila wa maqila ya qadi hawaijat talibin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengerti kita di sini. Salam untuk Bapak ya, insya Allah.
Mudah-mudahan sehat terus. Ya